Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasul Akram al-Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wal karubin والروحانيين الصديقين الشهداء الصالحين سيما خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وغير الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع ساداتنا وموالينا وأئمتنا إلى حضرة أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وساداتنا الصوفيات المحققين وإلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ المخلصين وعلمائنا العاملين كلهم أجمعين وإلى جميع مؤلفي الكتب وشارحها ومصنفها خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى صاحب الإتقان الإمام جلال الدين السيوطي إلى حضرة جميع مشايخنا معلمنا وأساتذتنا كلهم أجمعين خصوصا إلى حضرة روح المرحوم المغفور لشيخنا ومربي أرواحنا الشيخ محمد جوهري عليس الفناني إلى والد الكريم أحمد جمهور الشهداني والشيخ محمد قاسم زبير الشيخ محمد علي بحر الدين الشيخ محمد بصري ألوي مرتضى أصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. شيء ليلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعلى مسلمين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روحانية من حضر هذا المجلس جعلنا الله وإياهم من الفائزين ودخلنا الله وإياهم الجنة النعيم بغير حساب وجعل الله هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة. اللهم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في الدارين اللهم آمين. الثانية tawi kang kaping pindho iku al hadaru hadar petengan. Al hadru hadar bi fathil ha'i kelawan diwaca fathah ha'i wa sukunid dalilan sukun dali al muhmalataini kang den kosongaken saking sangka naktoh karuni. Ha dengan dal itu sama, tidak ada naktohnya. Wa huwa utawi hadar iku idrajul qiraati ngelipat atau ngelempit qiraat wa sur'atiha wa sur'atuha lan gancangi qiraat lan gancangi qiraat wa takhfifuha lan ngenteng-ngentengaken qiraat bil qasri kelawan qasar bil qasri kelawan qasar wa taskini lan nyukunaken wal ikhtilas lan nyamaraken wal badali lan badal wal idghamul kabir wal badali lan badal wal idghamil kabir lan idgham kabir wa takhfifil hamzati lan ngentengaken hamzah
wa nahwi dzalik dan kelawan pepadane kabeh ya dengan qasar taskin ikhtilas badal gitu ya. Nyatani bayani nahwi dzalik mimma saking perkara sahhat kang sah bihi kelawan emma opo ar-riwayatu riwayat ma'a mura'ati iqamatil i'rab semertani ngrokso cek ma'a mura'ati iqamatil i'rabi sertane ngrokso ancek-cekaken i'rab wa taqwimil lafdzilan ancek-cekaken lafat wa tamkinil hurufi lan ngungangano huruf biduni batri hurufil maddi kelawan tanpa ngilangaken huruf-huruf mad. Wa ikhtilasi aktsaril harakat lan tanpa nyamaraken ake-ake harokat wa dhihabi sautil gunnah lan tanpa ngilangaken swarane gunnah wa tafriti lan lampaui watas ngelewati watas ila wayatin tumeka marang ngatok-ngatokaken marang pungkasan la tasihu kang uras sahbiha kelawan wayah apa al-qiraatu qiraat. Yang kedua ya tata cara membaca Al-Qur'an itu dengan hadar. Kalau kemarin dengan tahqiq, sekarang dengan hadar. Apa itu hadar itu? Itu secara sederhana hadar itu ya, mengentengkan bacaan itu lebih dientengkan. Cuma mengentengkan ini tidak dengan cara menerobos aturan tajwid itu menjadi tidak terpakai, bukan. Tetapi ada metode-metode dalam tajwid itu, cara baca dari beberapa imam itu yang memang menjadikan membaca Al-Quran itu lebih ringan ya, seperti menjadikan maddul munfasil itu hanya dibaca 2 harokat, memasukkan harokat huruf yang sama meskipun sama-sama hidup, sehingga bagaimana praktek-praktek yang seperti itu menjadikan orang yang menggunakan itu menjadi lebih cepat di dalam membaca Al-Quran. Kalau tahqiq kemarin kan enggak, semua harokat-harokat itu diletakkan sesuai dengan ketentuan normal. Ketentuan normal. Mat-mat itu disempurnakan. Nah ini ndak. Nah itu ya. Maka dari sini kelihatan ya, adanya ulama berbeda pendapat di dalam membaca atau menentukan kadar mat, memperbolehkan hamzah itu tidak ditahqiq dan semacamnya itu ya berdampak kepada bacaan itu menjadi lebih ringan ya. Dan orang yang mempraktikkan cara baca seperti itu namanya menggunakan kaifiyah hadar. Apa? Hadar.
Jadi membaca itu dengan ringan, enteng. Enteng. Ini yang bisa membaca seperti ini biasanya orang-orang yang sudah fasih di dalam talaffuz biasa itu ya. Secara normal talaffuznya itu sudah betul-betul faham, sehingga ketika membaca dengan hadar ini itu tidak menjadikan bacaan itu menjadi hilang huruf-hurufnya, hilang matnya ya, dan kebanyakan harokat itu menjadi tidak jelas. Kan ada dua versi orang membaca Al-Quran cepat itu. Memang karena dia itu saking fahamnya, sehingga membaca itu enak saja, santai saja, tapi cepat. Karena dia sudah faham, kadar-kadarnya faham, caranya faham. Ada yang enggak. Yang kedua ini ingin menyamarkan kalau dia enggak bisa baca. Pokoknya amunyi. Pokok. Karena kalau pelan itu pasti kelihatan kalau keliru, tapi kalau dipercepat kan enggak begitu kelihatan. Ya. Ya, Banda. Jadi kalau Al-Quran itu dibaca cepat itu biasanya tidak begitu kelihatan ya. Tidak begitu kelihatan untuk orang yang tidak mengerti. Untuk orang yang mengerti lalu eke dingaki nabi segala apa lakarlah salah kapi lalu lopot kapi apaan ki bendera sering sang ibu bendera lo eke dingki ya. Mana yang mau dibenarkan yang lo temu. Nah itu ya. Jadi ada dua hal itu ya. Polanya seperti itu. Nah, sampean yang di mana insyaallah yang sedang berproses untuk benar memperbaiki ya. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran itu sunnatun muttaba'ah. Di Rasulullah itu membaca Al-Quran tidak serampangan. Rasulullah itu ketika mendengar ada sahabat membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar itu ya, itu memberikan apresiasi, ahsantah itu. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran baik itu, lalu beliau itu pernah mendengar ya, Abu Musa Al-Ash'ari baca Al-Quran dengan enak ya, sungguh saya telah diberikan ya, seruling dari serulingnya ala Dawud. Ini membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu sunnatun muttaba'ah. Jadi kita harus berupaya. Jangan sampai yang enak membaca Al-Quran itu nanti bukan orang-orang Islam. Ya. Anehnya orang-orang Islamnya justru santai-santai saja membaca Al-Quran dengan serampangan itu. Santai-santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, asalkan jangan sampai menggunakan metode cepat ini menjadikan dirinya itu menghilangkan harokat ya, mensamarkan banyak bunyi-bunyi harokat, gunnah menjadi hilang, innah menjadi innalladzina, tidak ada dengungnya sama sekali ya. Nun dalam keadaan bertasydid, mim dalam keadaan bertasydid itu harus disertai dengan dengung ya. Dengung ya. Jadi membaca cepat itu yang paling utama adalah jangan sampai ya, jangan sampai
itu sampai kepada batasan yang di situ tidak lagi dikatakan qiraat, tidak lagi dikatakan qiraat. Makanya dijaga. As-salisatu tawi kang kaping 3 iku at-tadwiru tadwir. Wa huwa utawi tadwir iku at-tawassutu nengah-nengai bainal maqamaini ing dalam antarane makom loro. Napa makom loro? Tahqiq wal hadar. Bainat tahqiq wal hadar muncul tadwir. Bade tengah. Bade nang tengah. Pas posisi ngepas, lo terlalu tenang, lo terlalu cepat. Nah, pas nang tengah. Khairul umur awsatuha. Paling nyaman nikah tengah. Kecuali donat bi kedung dung. Illa donat wal kedung dung. Mung donat bi kedung dung tengah. Sisitung gosong, sisitung membahayakan rung-gerungan. Sampean terus nyaman suarana. Triknya adalah ambil ya bikinah kedung-dung, talen pakuat, anganga peraja, pas tace keluar ke dalam. Insya Allah rung kerunga alos. Asal lo bisa ngucaki hak tati kho tati hak ngangkui. Trik itu akan bisa bagus huruf-hurufnya. Tapi harus masuk rumah sakit. Waktu masuk sakit. Cak minta sanda masuk rumah sakit. Takut ya terobi kancana. Takut ya terobi. Nah tengah. Pokok beni kedung-dung bi donat. Jawab bina kana enten mangken bade donat setengah nani kepakun ASC. Pakun ada lo bengah. Ini ke bahasa saya identikaki. Jadi mung donat nik identik bi napa? Jajanan tengenan apa? Ulung. Akan apa gule? Jangan dipolitisir ya. Jangan dibawa kemana-mana. Saya betul-betul mengatakan apa? Donat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebanyakan anak-anak ini ahli tafsir. Tapi urusan yang begitu-begitu ya, tafsirnya itu yang begitu-begitu. Kalau yang tafsir sungguhan semua diam, tapi yang untuk hal-hal yang seperti itu terkadang itu ya kiainya belum selesai itu sudah ramai. Karena ulamanya sudah mulai konik. Jadi at-tawassut tengah-tengah bainal maqamain yang dalam antarane maqam loro minat tahqiqi nyatani saking tahqiq wal hadri lan hadar. Wa huwa utawi tadwir iku alladzi kang warada kang kecerita an aksaril a'immati. Warada kang kecerita apa ladzi an aksaril a'immati saking ake-ake piro-piro imam nyatani bayani a'immah mimman saking wong madda kang andawa akan sapa man al munfasila ing munfasil mad munfasil. Jadi orang-orang yang membaca panjang mad munfasil tapi tidak sampai sempurna itu namanya membaca tadwir salah satunya itu. Walam yablu walam yuballiu lan ura ambanget-bangetaken
Sopo man fihi ing dalam maddal munfasil al isba'ah ing nyempurnakan. Wa huwa utawi tadwir iku madhabu sairil qurra, madhabi sakari-karini qari, piro-piro qari. Wa huwa utawi tadwir iku al mukhtaru kang den pilih inda aksari ahlil ada, monggo piro-piro utawa monggo ake-ake ahli praktek titik. Yang ketiga itu tadwir, berada di antaranya tahqiq dan hadar. Ini adalah metode atau cara yang paling banyak dipraktekkan oleh a'immatul qurra, di mana di situ beliau itu tetap membaca panjang maddul munfasil tapi tidak sampai menyempurnakan. Lo sampai lemah harokat. Ya. Nih, dan inilah yang banyak dipraktekkan oleh para qori. Jadi qori yang membaca itu biasanya itu tadwir itu. Ya. Tadwir. Pembagian yang seperti ini saya lebih cocok. Pembagian yang seperti ini. Jadi membagi tata cara membaca Al-Qur'an itu tahqiq, hadar dan tadwir. Ada sebagian literatur tajwid itu ya yang membagi menjadi 4. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Nah. Ya. Kenapa saya memilih atau lebih cocok ke penjelasan yang ditetapkan oleh musannif di sini? Karena pembagian ini tidak mengeluarkan satu bentuk atau cara ya yang ada disebutkan di sini ini dari hadar, tadwir dan tahqiq itu tidak satu pun ya yang dikatakan bukan tartil. Jadi kesemuanya tingkatan tahqiq, hadar dan tadwir ini tetap dalam koridor bacaan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Kalau ikut pembagian 4 itu seakan-akan yang 3 tidak masuk tartil. Ya. Maka kalau seperti ini kesemuanya dianggap tartil karena tetap menjaga aturan tajwid, tetap menjaga iqamatul harakatul huruf, ya, dan tidak sampai kepada batasan membaca Al-Quran itu dengan serampangan, ya, paham ya? Jadi kalian baca dengan konteks apapun, dibaca dengan karena lisanmu itu termasuk lisan yang kalau pelan justru banyak keliru, baca hadar saja. Maka membaca itu mengikuti bacaan hadar. Belajarlah bagaimana ya membaca Al-Quran dengan praktek hadar, yaitu dengan menjaga mad itu konsisten. Kalau sudah biasa membaca maddul munfasil 2 harokat, ya 2 harokat terus. Kalau biasa membaca hal-hal yang diperbolehkan ikhtilas, ya ikhtilas terus, ya. Kalau biasa membaca dengan tashil, tashil terus, ya.
Jadi kalau adzakaraini itu kan sudah lama itu. Tapi kalau membacanya dengan adzakaraini atau dengan adzakaraini kan lebih cepat. Tapi bukan hadar versi sendiri ya. Yang repot itu hadar versi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi karena kamu itu diberi sanksi oleh keamanan membaca 40 kali Yasin karena melakukan pelanggaran 1 kali duduk. Insya Allah itu bukan hadar, tapi hadromah. Apa? Hadromah. Hadromah itu as-sur'ah bil qiraah. Membaca cepat Al-Quran tapi dengan cara yang tidak dibenarkan. Itu ada. Ya, jadi kalau hadar itu sudah tidak benar, nyampenya ke hadromah. Hadromah itu membaca Quran cepat tapi lopot kapi. Lopot. Bismillahirrahmanirrahim. Kengike dengan Qadir, Rahim, Ibu Dina tahu. Apa kena? Mi baca dia juga. Dijawab ikan cana. Ariyah bacaan bebas pulsa. Bebas pulsa. Lo oleh ban maca Quran dah iya je tak can bean mencanang ko oleh kida remah ban cetak TV. Repot modal orang dah nikah. Ada orang baik tiga lagi. Menemang ki orang lain bi orang panguca. Tak can hede jen. Can ko lain. Cetak TV. Mi ngurus engkau ban. Ah ya wis lah, wis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhimmat lan iku setengah saking perkara pira-pira perkara kang penting. Iku setengah saking pira-pira perkara kang penting tajwidul Qur'ani utawi ambagusaken Al-Qur'an maca utawi najwid Al-Qur'an. Jadi biar saya baca tajwid itu bukan dengan lughawi ya, tapi dengan cara istilahi saja. Jadi najwid Al-Quran. Jadi tajwid itu sudah menjadi bahasa istilah, meskipun asal bahasanya itu adalah dari bahasa jawada, memperbagus gitu ya. Jadi yang dimaksud tajwid itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan ya, observasi para ulama dari praktek-praktek yang dilakukan mulai dari Rasulullah sampailah sekarang gitu ya. Biar nanti tidak bikin sendiri tajwidnya. Waqad afradahu lan teman-teman ngijenaken hu ing tajwid sapa jama'atun sak golongan katsirun kang akeh bitasnifi kelawan ngarang kelawan nganggit kitab minhum iku setengah saking jama'atun katsirun ad-Dani utawi Imam ad-Dani wa ghairuhu lan liyani ad-Dani. Ukhrija dan ta'akan an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud apa annahu sa'tun Ibnu Mas'ud iku qala ngendika Ibnu Mas'ud jawidulu padha najwito sira kabeh ayo najwito sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an jawidu najwito sapa sira kabeh bacalah dengan bertajwid, begitu maksudnya ya. Jadi jangan perbaikilah Al-Quran itu, bukan begitu. Tapi bagaimana? Bacalah Al-Quran itu dengan bertajwid. Sebagaimana dalam tafsir Al-Baydawi, itu dari bahasa rattilil Qur'ana tartila itu jawidil Qur'ana tajwida. At-tajwidu utawi iki ku mertela akan tajwid qala al-qurra. Ngucap sopo piro-piro qori at-tajwidu utawi tajwid iku hilyatul qiraati
pepai si qiraat wa huwa utawi tajwid iku i'taul huruf nguwiaken pira-pira huruf huquqaha ing pira-pira haki huruf tartibaha lan runtut utawa urut-urutani huruf waraddul harfi lan mane ambaliakan huruf ila makhrajihi maring makhraji huruf wa aslihi lan asale utawa pokoke huruf wa taltifin nutkilan ngelembutaken mengucapaken bihi kelawan huruf ala kamali hayatihi ing atase sempurnane bentuke huruf min ghairi israfin saking tanpa ura anani leluwian wala ta'assufin lan ura serampangan wala ifratin lan ura nglewati wates wala takallufin lan ura moksa wa ila dzalika lan maring mengkono tajwid asyara paring isyarah sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi bi kaulihi kelawan dawuh Gusti Kanjeng Nabi isini dawuh man utawi sapa nikang iku habba demen man ayyaqra ing yen to maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an waddon kelawan seger fresh waddon itu maknanya at-tariyuh itu tori itu segar kama koyok perkara unzila kang den turunaken apa ma falyaqra moko becik maca sapa manhu ing Al-Qur'an ala qiraat ibni ummi abdin ing atase tata carane wacane ibni ummi abdin yakni ngersakaken Kanjeng Nabi Ibnu Mas'udin ing Ibnu Mas'ud Kanjeng Nabi ada bu sapa orang dia senang maca Quran segar fresh sebagaimana Al-Quran itu diturunkan dia mung cukok ki burue pege kesa fresh wak buan ki burue peti dari kendengah nikah segernya mana nikah ghaddan nikah saya kemaksud nikah jadi kalau jadi orsinil kalau kamu ingin membaca Al-Quran fresh orsinil sebagaimana waktu Al-Quran itu diturunkan dawuh Kanjeng Nabi macaaben sebagaimana tata carana Ibnu Mas'ud maca Quran. Ibnu Mas'ud mung maos Quran nikah fresh madi Quran saitoro nakilakar bi malaikat Jibril dia Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kalau di dalam qiraat itu Ibnu Mas'ud yang terkenal. Kalau dalam tafsir itu Ibnu Abbas gitu ya. Karena Ibnu Abbas itu ya sahabat Nabi yang oleh Nabi didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil itu. Pandaikan dia ya Allah dalam urusan agama wa 'allimhu ta'wil ya, alimkan dia di dalam takwil tafsir itu yang dimaksud. Makanya Ibnu Abbas itu selalu menjadi rujukan sahabat manakala ada ayat-ayat yang tidak jelas. Ada tafsir beliau namanya Al-Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas itu ya. Al-Mikbas tafsirnya Ibnu Abbas. Itu. Jadi punya maziyah sendiri-sendiri sahabat itu. Ada yang ahli perang namanya Khalid bin Walid punya julukan Saifullah Al-Maslul, pedangnya Allah yang selalu siaga terhunus pedang lo teman masuk dek sarungah. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid nikah lah karena perang lo teman kalah jarang badai maroma polane ekere metok nang perang. Saifullah Al-Maslul badai sainya mai Asadullahil Ghalib Sayyidina Ali. Badai sainya mai Dzunnurain Sayyidina Uts. Sampean cak somorodi lo oleh gelar sekali. Lo oleh gelar sekali. Baik dari fisik, dari bola lo oleh gelar sekali. Ya letikalah
sepenting lo sak ngerosak di andin orang minimal lah nikah pokon leca gangguan din orang mana mulai lo nemu boleh pon le nikah la terima na pabeda na nikah. Hidup ini yang penting tidak berbuat kejelekan, tidak merusak sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Aba iman dak Gusti Allah kau tu lecek esokor karena banyak orang dan nikah sampai mate nah lo kenal dak Gusti Allah. Nikah qanaah naremah tapi bukan malas ya, karena qanaah dengan malas itu dua hal yang amat sangat tipis bedanya. Hedalau acre ya Pak lebenya ulama engkau ritorona siapa lo kada tadi ulama paling benter engkau ri tadi ngelama lo tadi ulama la latina la ajar ben lo papa ajar ben la kartorona ustad mun engkau ya torona ring becaan engkau kan nyurung gerobak la beda peningkatan kan ngangkui bentor engkau la meningkat. Beda tipis antara malas dengan menerima takdir itu. Sayyidina Umar beda orang tai santai compon ayo ke pasar jawab ya takdir Sayyidina Umar santai lebih dekat pas dengan Gusti Allah wahid bani urusan takdir ban malas Sayyidina Umar napa malas jadi ker-ker dibi sampean ni ke qanaah napa lakar malas wallahu a'lam. Kula lo dadi orang semenghakimi sampean jadilah hakim sendiri. Istafti qalbak itu ya. Wa kana radhiyallahu anhu lan ana sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu iku uqtiya den paringi Ibnu Mas'ud hadzan 'aziman ing bagian kang agung fi tajwidil Qur'an ing dalam najwid Al-Qur'an. Wala syakkalan ura ana apa kemangmangan iku maujud annal ummata ing satuhuni apa ikilah umat kamahum kaya perkara hum utawi umat iku muta'abbaduna den wilang-wilang ibadah sapa umat bifahmi ma'anil Qur'ani kelawan mahami makna-maknani Al-Qur'an wa iqamati hududihi lan ancek-cekaken aturan-aturani Al-Qur'an hum utawi umat iku muta'abbaduna dan wilang-wilang ibadah sapa umat bitashihi alfadhihi kelawan ambagusakan lafat-lafati Al-Qur'an wa iqamati hurufihi lan ancek-cekaken huruf-hurufi Al-Qur'an ala sifati ngatasi sifat al-mutalaqqati kang den temu kang den trimo min a'immatil qurra saking piro-piro imami qiraat piro-piro qurra imami piro-piro ahli qiraat al-muttasilati kang sambung bil hadratin nabawiyyati kelawan hadirati Gusti Kanjeng Nabi kelawan hadirati Gusti Kanjeng Nabi. Waqat addal ulama lan teman-teman milang-milang sapa ulama al-qiraata ing maca Al-Qur'an bi ghairi tajwidin kelawan tanpa tajwid milang-milang lahnan ing keluputan ing kekeliruan. Titik. Dadi lakar Ibnu Mas'ud nikah terkenal sebagai ahli qiraat. Ini ya. Sehingga bagaimana umat itu, umat Muhammad orang Islam ini sebagaimana kita itu dianggap beribadah dengan memahami makna-makna Al-Qur'an dan mengikuti aturan-aturannya, itu kita dianggap melakukan ibadah. Sebegitu juga kalau orang itu menjaga bacaan Al-Qur'an itu dengan baik dan benar, itu juga dianggap al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap beribadah
orang yang membacanya. Jadi orang yang baca Quran nikah meskipun tahu boleh sampai tahu gerita naik meskipun tahu yang ngelakoni ibadah nikah keutamaan lain bi maca laina mong maca laina mo ngerti oleh faedah tapi mong maca Quran dan nikah maca nikah bi Gusti Allah bi kulli harfin ya bi asyri amsalha situng huruf ibalus sapo lo walaysa kul alif lam mim ya walaysa alif lam mim bi alif lam mim harfan wahidan. Alif lam mim ni bani situng huruf tapi walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif hak sehuruf 10 lemah 10 mimah 10. Mung ibaca sarang panjenengan pai baca bener sarang sampean baca bener alif lam mim. Begitu ada apanya. Lalu bagaimana? Katanya ilmu mantik. Kalau orang membaca benar itu mendapatkan pahala, maka kalau dibaca dan badan salah oleh apa kira? Muqabilnya kan begitu. Kalau ibaca alama alif lam mim ibaca apa? Alama. Nikah biasa, seluar biasa mung alif lam ro dibaca olar. Baca olar luar biasa salah. Baca alero salah kia. Tadi baca alif lam ro. Ada yang dibaca dengan musammayatul huruf, dengan nama-nama hurufnya. Alif itu dibaca dengan musammayatul huruf. Alif lam ro. Begitu ya, dibaca itu. Jadi kalau dibaca begitu dapat pahala, mau baca olar dah mah. Tuh ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم استودعنا ما قد علمتنا إليك فاحفظه وارده علينا عند حاجتنا به فكن يا إلهنا كاشف الضر والبلاء بهي جلاهي بها الهلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل منا وقلنا بسم أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد.